Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir di pertemuan pada siang hari ini. Jadi hari ini agenda kita adalah membahas terkait beberapa isu yang terjadi di lingkungan kampus kita. Baik, kita masuk ke tahap evaluasi pertama. Jadi ada beberapa feedback dari mahasiswa yang cukup menarik untuk kita bahas. Saya juga menerima beberapa keluhan, Bu. Mereka itu masih kesulitan memahami materi saat kelas online. Iya, Bu, benar. Saya juga mendengarkan hal yang sama. Tapi dari sisi kita, rasanya materi sudah dijelaskan dengan cukup lengkap deh. Mungkin dari sini bukan dari kelompok materinya ya Bapak Ibu, tapi dari bagaimana cara kita menjelaskan ke mereka. Mungkin di sana masalahnya. Iya, apalagi kalau misalnya jaringannya mahasiswa tidak stabil, pasti ada bagian materi yang terlewat. Berarti ada kemungkinan yang kita anggap jelas belum tentu diterima dengan jelas juga ya Bapak Ibu. Kalau saya, mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang mahasiswa mulai sekarang sih sebenarnya. Mungkin seperti dengan bagaimana kita mencoba memahami mereka untuk menerima materi kita. Seperti itu. Iya, karena kadang pengalaman belajar yang mereka lakukan itu sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan biasanya juga sih, Bapak Ibu. Iya betul. Jadi fokusnya bukan hanya apa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana itu bisa dipahami. Mungkin kalau begitu penting juga bagi kita semua sebagai dosen untuk lebih transparan dalam proses pembelajaran gitu ya. Itu udah saja. Misalnya gini Pak, misalnya tujuan pembelajaran itu gimana, alur materinya itu bagaimana, sampai ke sistem penilaiannya juga gitu. Betul sekali Bu ya, supaya mahasiswa juga punya gambaran yang jelas dan kita juga punya standar yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, jadi saya rasa ini juga jadi pengingat bagi teman-teman dosen sekalian, supaya kita tetap juga menjaga kompetensi dan kemampuan belajar mengajar. Saya setuju sekali, Pak, karena mungkin pendekatan yang sama itu belum tentu cocok, Pak, untuk semua kondisi saat ini. Jadi mungkin kita bisa lebih variatif ya, Bapak Ibu sekalian dalam mengajar. Jadi tidak hanya pakai metode ceramah dengan cara menjelaskan one way, tapi Bapak Ibu juga bisa memberikan contoh, bisa bermain role play, bisa gamifikasi dan sebagainya. Iya, saya setuju sekali Bapak Ibu. Mungkin dengan begitu, mahasiswa bisa lebih mudah menangkap materi yang kita sampaikan ke mereka. Saya senang sih dengan diskusi ini, Bapak Ibu masih saling menghargai. Iya, karena memang tujuannya bukan mencari siapa yang salah. Tapi di sini kita akan mengetahui ya bagaimana kita bisa bersama-sama untuk memperbaiki dan mencari solusinya. Ya penting tuh supaya suasana kerja kita tetap nyaman sih. Kita juga perlu ingat bahwa kita membawa nama institusi. Betul, karena itu tanggung jawab kita bersama. Apa yang mahasiswa rasakan di kelas, itu yang mereka ingat. Jadi kualitas pembelajaran memang kita tetap harus jaga, Bapak Ibu sekalian. Berarti kita memang perlu menyesuaikan metode dengan kondisi saat ini ya, Bapak Ibu. Iya, jadi fleksibel caranya, tapi tetap menjaga kualitas dan standar. Mungkin bisa ditambah alternatif seperti kayak rekaman ataupun diskusi tambahan. Bisa juga itu Bu Nurul, dan supaya juga semua mahasiswa itu tetap punya punya apa ya, punya kesempatan gitu ya untuk bisa memahami materi dengan baik. Nah, bagus sekali diskusi kita, tapi mendengar diskusi yang tadi, kayaknya kita nggak bisa ya Bapak Ibu kalau misalnya kita jalan sendiri-sendiri. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini kita harus saling membantu satu sama lain supaya nanti proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik. Betul, sesuai saja dengan kemampuan dan kelebihan masing-masing. Ya, dan perlu juga terus kita saling update supaya tetap sejalan. Pastinya, dengan begitu juga hasilnya bakal pasti lebih maksimal ya Bapak Ibu ya. Saya jadi lebih sadar bahwa memastikan pemahaman mahasiswa itu sama pentingnya ya Bapak Ibu dengan menyampaikan materi.
Dan sekarang ini kita sudah punya banyak ide Bapak Ibu untuk memperbaiki itu semua. Tinggal kita eksekusi sama-sama secara konsisten. Baik, kalau begitu kita sepakat untuk melangkah bersama. Sepakat. Beri orientasi pada mahasiswa. Akuntabel dalam proses. Bisa meningkatkan kompetensi. Dan menjaga keharmonisan. Loyal pada tanggung jawab. Adaptif terhadap perubahan. Dan berkolaborasi.